Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2B yang beranggotakan Rina Nurdiana dengan NIM 195130005, Habibur Rahmana Mubarak dengan NIM 185130034, lalu terakhir Nurul Auria Rahmi dengan NIM 195120013. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Iyam Mariati, MPD. Adapun materi pembelajaran yang akan kami jelaskan yaitu tentang uji Wilcoxon untuk menguji perbedaan rata-rata dan menggunakan uji Mann-Whitney untuk menguji perbedaan rata-rata. Yang pertama ada uji Wilcoxon untuk menguji perbedaan rata-rata. Pada tahun 1945, Frank Wilcoxon mengusulkan suatu cara non-parametrik yang sangat sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu bila hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasi asalnya tidak normal. Cara ini dinamakan uji Wilcoxon atau uji jumlah Frank Wilcoxon. Pengertian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon atau Wilcoxon test merupakan pengembangan dari uji sig-test. Ketelitian hasil analisis Wilcoxon test dibandingkan sig-test adalah tidak hanya bisa menunjukkan arah perbedaan, tetapi juga menunjukkan perbedaan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Kegunaan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk yang pertama, menguji efektivitas suatu treatment, yang kedua meneliti perbedaan pada data berpasangan, yang ketiga data observasi berskala ukur ordinal, karena harus bisa diurutkan atau di-ranking, yang keempat asal populasi sama. Yang selanjutnya ada syarat uji Wilcoxon. Syarat uji Wilcoxon yang pertama yaitu data sampel tidak berdistribusi normal. Apabila variabel dependen berskala data ordinal atau interval rasio tetapi berdistribusi tidak normal, maka kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih antara dua kelompok. Selisih yang dimaksud adalah misal nilai pretest atau sebelum pelajaran dikurangi nilai posttest atau setelah pelajaran. Apabila memenuhi asumsi normalitas, maka sebaiknya menggunakan uji parametrik yang sesuai, yaitu uji Peered-t test. Dan apabila tidak memenuhi, maka uji Wilcoxon Signet Rank Test dapat digunakan sebagai alternatif. Yang kedua, dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau anggota sampel dua kelompok yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berpasangan artinya subjek sebagai sumber data adalah satu individu atau observasi yang sama. Apabila subjeknya beda, misal nilai ujian kelas A dan kelas B, maka uji yang tepat apabila memenuhi asumsi normalitas adalah uji independen t-test. Dan apabila tidak memenuhi asumsi normalitas, maka uji yang tepat adalah Mann-Whitney U-test atau yang disebut juga Wilcoxon Rank Sum Test. Yang ketiga, sampel berskala data ordinal atau interval. Yang keempat, bentuk dan sebaran data antara kedua kelompok yang berpasangan adalah simetris. Jika tidak memenuhi asumsi ini, maka gunakanlah alternatif uji yang lain, yaitu uji Wilcoxon sig-test. Yang keempat ada rumus uji Wilcoxon. Yang pertama, untuk sampel kecil di mana N kurang dari atau sama dengan 25, maka apabila T kurang dari T tabel, maka tolak H0 atau hipotesis 0. Kemudian untuk sampel besar atau N lebih dari 25, menggunakan rumus mu tau sama dengan N kali N plus 1 per 4, sigma tau sama dengan akar N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 24, zeta sama dengan tau kurang mu tau per sigma tau. Koreksi ketika ada ranking kembar atau ranking yang sama, yaitu sigma tau sama dengan akar N plus 1 kali 2N plus 1 per 24 kurang 1 per 2
sigma TJ dari 1 sampai 9 TJ kali TJ kuadrat min 1. Dengan keterangan mu tau sama dengan rata-rata populasi dari tabel T. Sigma tau adalah simpangan baku dari tabel T. N adalah jumlah data atau populasi. Zeta adalah kemungkinan dari nilai populasi yang diuji. Di sini saya akan melanjutkan materi dari uji Wilcoxon, lebih tepatnya adalah pencarian rata-rata nilai menggunakan uji Wilcoxon berbasis aplikasi SPSS. Dalam prosesnya nanti di sini kita akan dipandu dengan modul yang sudah saya buat supaya nanti kita lebih terarah dalam mencari kesimpulannya. Yang pertama, konsep dasar dari uji Wilcoxon. Di awal sudah dijelaskan, tapi saya akan singgung sedikit di sini, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berpasangan. Lalu yang kedua, uji Wilcoxon merupakan alternatif dari uji paired sample test. Selanjutnya, syarat dilakukannya uji Wilcoxon adalah data tidak berdistribusi normal. Lalu yang kedua, skala data ordinal atau berupa interval. Kemudian, yang terakhir sebelum masuk ke contoh kasus, uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini kita ambil seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar matematika pada siswa. Hipotesisnya yaitu ada perbedaan nilai hasil belajar dari pre-test dan post-test. Maksud dari sampel yang berpasangan di awal tadi adalah ini, yaitu di sini salah satu contohnya adalah pre-test dan post-test sebelum diberikannya metode pembelajaran diskusi dan sesudah penerapan metode pembelajaran diskusi, apakah berpengaruh atau tidaknya, di mana yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar matematika siswa, dan ini adalah apa yang akan kita coba cari di aplikasi SPSS. Lanjut, dalam pengujian uji Wilcoxon dalam aplikasi SPSS, di sini kita membutuhkan sampel yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan hasil belajar matematika yang tadinya dengan melakukan penerapan pembelajaran diskusi sebelum dan sesudah atau pre-test dan post-testnya. Di sini agar lebih gampang saya sudah buat dalam bentuk Excel-nya yang nanti akan kita gunakan pada aplikasi SPSS. Sebelum masuk ke aplikasi SPSS, di sini kita mempunyai pedoman uji Wilcoxon. Jadi sebenarnya apa sih yang menentukan nanti sebuah hipotesis diterima atau tidaknya? Di sini ada dua. Jika nilai sig to tail kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar yang signifikan. Artinya hipotesis diterima. Yang kedua, jika nilai sig to tail lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan atau hipotesis ditolak. Sekarang kita akan coba langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di dalam aplikasi SPSS-nya, kita bisa fokus ke bagian bawah sini ya. Ada dua tab di sini, ada data view dan variable view. Langkah pertama, kita klik di bagian variable view. Kemudian pada kolom name, untuk yang pertama kita isi dengan pre. Yang kedua kita isi dengan post, yang merupakan tadi bagian dari data ya. Kemudian di labelnya, di sini kita isikan dengan pre-test. Lalu yang kedua kita isikan dengan post-test. Karena dalam data nilai tadi kita tidak menggunakan koma-koma, maka di sini desimalnya dinolkan saja. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke data view. Maka di sini di dua kolom pertama di sini sudah ada ya tadi yang sudah kita isikan, yaitu kolom pre dan kolom post. Selanjutnya kita masuk ke Excel-nya, lalu kita kopikan datanya sesuai dengan kolom masing-masing. Setelah datanya di input, lalu kita masuk ke tab Analyze di sini. Kemudian masuk ke bagian
non-parametric test, karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa dalam penggunaan uji Wilcoxon kita menggunakan data yang merupakan non-parametric. Nah, di sini kemudian kita masuk ke two related sample, karena di sini kita akan menguji dua sampel yang berhubungan. Di sini kita ada kolom sebelah kiri dan test pair ya. Kita klik dulu yang pretest, kemudian kita tekan tombol arah ke sebelah kanan. Lalu selanjutnya yang post test kita juga tekan tombol ke arah kanan. Nanti posisinya akan seperti ini, variabel 1 isinya pretest, variabel 2 isinya post test. Kemudian di tes tipe, di sini kita akan menggunakan uji Wilcoxon, jadi secara otomatis sudah terdaftar. Setelah itu kita tekan OK. Lalu selanjutnya kita tunggu proses pengujian pengambilan hasilnya. Di sini kita fokus pada bagian tes statistiknya ya. Nanti kita akan menentukan apakah hipotesis diterima melalui statistik ini. Sekarang saya akan coba copy pastekan dulu ya. Jadi ini sudah di copy paste di bagian modul tadi. Kita beralih ke modulnya. Sekarang kita masuk ke bagian interpretasi hasil output SPSS ya. Di sini kita fokus ke asim-sig to tail-nya ya. Nilainya ada berapa. Dalam analisis output SPSS-nya, didapatkan nilai asim-sig to tail sebesar 0,010, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka bisa diartikan bahwa ada perbedaan hasil belajar yang signifikan untuk pretest dan post-test, atau hipotesis diterima. Jadi, penerapan metode pembelajaran diskusi terhadap pelajaran matematika dapat dikatakan berpengaruh. Kesimpulannya ini, ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran diskusi terhadap hasil belajar matematika pada siswa. Yang selanjutnya ada uji Mann-Whitney. Pengertian uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau lebih dikenal dengan U-test juga disebut Mann-Whitney-Wilcoxon, Wilcoxon Rank Sum Test, or Wilcoxon Mann-Whitney Test. Uji ini dikembangkan oleh H.B. Mann dan D.R. Whitney dalam tahun 1947. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak dijumpai. Teknik ini dipakai untuk mengetes signifikansi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Tes ini berfungsi sebagai alternatif penggunaan uji T, bila mana persyaratan-persyaratan parametriknya tidak terpenuhi dan bila datanya berskala ordinal. Uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon karena uji Wilcoxon untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Mann-Whitney khusus untuk dua sampel yang independen. Selanjutnya ada persyaratan uji Mann-Whitney. Yang pertama, data berskala ordinal, interval atau rasio. Yang kedua, terdiri dari dua kelompok yang independen atau saling bebas. Yang ketiga, data kelompok 1 dan kelompok 2 tidak harus sama banyaknya. Yang keempat, data tidak harus berdistribusi normal, sehingga tidak perlu uji normalitas. Prosedur pengujian uji Mann-Whitney. Yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Yang kedua, hitung jenjang atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Yang ketiga, jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Yang keempat, nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Yang kelima, jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Yang keenam, hitung nilai statistik uji U. Selanjutnya, ada teknik uji Mann-Whitney. Teknik uji Mann-Whitney itu terdiri dari dua teknik, yaitu yang pertama ada U-test untuk sampel kecil di mana N kurang dari atau sama dengan 20. Dan yang kedua ada uji sampel besar di mana N lebih besar dari 20. Karena pada sampel besar bila N lebih dari 20, maka distribusi normal.
Maka tes signifikasi untuk uji hipotesis nihilnya disarankan menggunakan harga kritik Z pada tabel probabilitas normal. Sedangkan tes signifikansi untuk sampel kecil digunakan harga kritik U. Adapun formula rumus untuk sampel kecil di mana N kurang dari atau sama dengan 20 yaitu U1 sama dengan N1 kali N2 kurang U2. Untuk U2 sama dengan N1 kali N2 kurang U1. Kita bisa menggunakan salah satu rumus di atas untuk mencari nilai U dan U2. Yang pertama untuk mencari nilai U1 yaitu U1 sama dengan N1 kali N2 tambah N2 kali N2 plus 1 per 2 kurang sigma R2. Untuk mencari U2 yaitu N1 kali N2 tambah N1 kali N1 plus 1 per 2 kurang sigma R1. Dengan keterangan U1 sama dengan statistik uji 1, U2 statistik uji 2, R1 adalah jumlah ring sampel 1, R2 adalah jumlah ring sampel 2, N1 adalah banyaknya anggota sampel 1, dan N2 banyaknya anggota sampel 2. Setelah mendapatkan nilai statistik uji U1 dan U2, kemudian mengambil nilai terkecil dari kedua nilai tersebut. Nilai terkecil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Dengan kriteria pengambilan keputusannya, yang pertama, H0 diterima bila U hitung lebih besar dari U tabel. Yang kedua, H0 ditolak bila U hitung kurang dari atau sama dengan U tabel. Yang kedua, ada teknik uji sampel besar bila N lebih besar dari 20. Berbeda dengan kasus jumlah sampel kecil, jumlah sampel besar menggunakan statistik uji Z, karena jumlah sampel yang besar yaitu lebih dari 20 setiap sampel. Cara ini tidak membutuhkan tabel Mann-Whitney, tapi menggunakan tabel Z yang mungkin lebih populer. Caranya hampir sama untuk sampel kecil, yaitu mencari U1 dan U2, kemudian ada langkah tambahan untuk menentukan statistik uji Z. Nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan tabel Z. Berikut rumus yang digunakan. Z sama dengan U kurang N1 kali N2 per 2 per akar N1 kali N2 kali N1 plus N2 plus 1 per 12. Rumus di atas digunakan apabila rankingnya berbeda, sedangkan untuk ranking yang sama menggunakan rumus seperti berikut. Z sama dengan U kurang N1 kali N2 per 2 per akar dari N1 kali N2 per N1 plus N2 kali N1 plus N2 kurang 1 kali N1 plus N2 akar 3 kurang N1 plus N2 per 12 kurang sigma T1 akar 3 kurang T1 per 12. Dengan kriteria penerimaan hipotesisnya, yang pertama, jika ZH kurang dari Z alfa, maka H0 diterima. Yang kedua, jika ZH lebih dari Z alfa, maka H0 ditolak. Baik, di sini saya akan menggunakan uji Mann-Whitney test untuk menguji perbedaan rata-rata. Uji Mann-Whitney untuk menguji perbedaan rata-rata. Nah, ini sering disebut juga dengan uji Mann-Whitney. Nah, merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang didistribusi sama melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen to independent sample test dengan bentuk data ordinal. Nah, seperti halnya uji independent sample t-test, uji Mann-Whitney juga digunakan oleh para peneliti dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata. Data dua sampel yang tidak berpasangan, dalam uji beda ini sampel yang digunakan tidak harus sama jumlahnya. Sementara itu, perbedaan yang mendasar antar uji tersebut adalah
bahwa uji independent sample t-test merupakan bagian dari metode statistik parametrik. Sedangkan uji Mann-Whitney adalah bagian dari statistik non-parametrik. Nah, metode statistik parametrik atau hal dalam uji ini independent sample t-test mensyaratkan data penelitian tidak berdistribusi normal, dan maka hasil dari analisis data dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak kredibel. Sementara, kelebihan dari metode non-parametrik uji Mann-Whitney adalah tidak adanya sebuah syarat bahwa data penelitian haruslah berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ketika data penelitian yang hendak diuji independent sample t-test ternyata tidak normal, maka sebaiknya kita menggunakan uji tersebut dengan uji Mann-Whitney. Nah, untuk contoh kita menggunakan uji Mann-Whitney dalam sebuah pembedaan rata-rata. Nah, di sini saya mempunyai salah satu contohnya, yang dimana seorang guru ingin mengetahui rumusan masalah. Apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9? Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka, diperoleh nilai hasil belajar sebagai berikut. Hasil belajar IPA dari kelas 9, yaitu ada dari kelas A yang berwarna hijau ini, dan juga ada dari kelas B. Nah, di sini sebelumnya tidak ada pemberitahuan adanya kode. Namun di sini untuk pemberian kode data sebelum mengolah data ke SPSS, nah ini itu untuk kemudahan pengolahan data dengan SPSS. Maka perlu adanya pengkodean pada hasil belajar tersebut, di mana untuk hasil belajar kelas A ini diberi kode 1, dan untuk hasil belajar kelas B ini diberi kode 2. Nah, sehingga tampak data penelitian setelah diberi kode ini seperti ini. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah uji beda Mann-Whitney menggunakan SPSS. Nah, apa sih yang pertama kita harus lakukan? Tentunya yang pertama kita harus membuka lembar kerja SPSS. Nah, maka akan seperti ini tampilannya ketika kita membuka awal halaman SPSS. Nah, kemudian kita klik variabel view ini. Nah, ini sudah variabel view. Terus pada kolom name, pada kolom baris ke-1, nah tuliskan ini hasil. Sedangkan pada kolom kedua name itu dituliskan kelompok. Nah, sehingga di sini untuk label ini kita tuliskan hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA. Nah, untuk label kelompok kita tuliskan di sini kelas. Nah, lalu kita klik kolom kedua dari values none. Nah, ini values none. Nah, sehingga akan muncul kotak dialog seperti ini ya, atau value labels. Nah, pada kotak value ketikkan angka 1. Dan pada kotak label, untuk labelnya kita ketikkan kelas A. Lalu kita add. Nah, untuk seperti halnya yang tadi langkah pertama, untuk value kita ketikkan sekarang angka 2.
dan untuk label kelas B. Lalu kita add. Nah, sudah seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita klik OK. Nah, lalu langkah berikutnya kita pergi ke data view. Nah, terlihat di layar nih ada dua variabel yakni hasil dan kelompok. Maka masukkan data hasil belajar untuk kelas A dan kelas B ke kotak hasil, dimulai dari hasil belajar kelas A, kemudian diikuti hasil belajar kelas B. Pada variabel kelompok, nah nanti di sini masukkan data kode untuk kelas A, kemudian diikuti kode kelas B, sehingga tampak di layar seperti berikut ini. Nah, kita tadi sudah punya datanya. Nah, untuk tadi itu kita masukkan dulu nilai kelas A. Kita copy dari sini. Nah, ke sini. Nah, lalu diikuti oleh nilai kelas B. Lalu kita kopikan kembali. Nah, di sini sudah terdapat dari nilai A dan nilai dari kelas B. Nah, untuk kelompok ini kita isikan kodenya ya. Kode dari kelas A maupun kelas B. Yang pertama itu kode kelas B, kode kelas A. Kita copy. Lalu nanti akan diikuti oleh kode kelas B. Kita copykan di sini. Nah, lalu kita kembali lagi untuk kode kelas B. Kita copy lagi. Nah, sehingga tampak seperti ini ya. Nah, setelah semua data terinput dengan benar, maka selanjutnya klik menu Analyze. Nah, ini nih. Klik ini. Kemudian klik Non-Parametric Test. Nah, yang ini. Lalu klik Legacy Dialog. Nah, lalu kemudian klik ini. Dua independent sample. Nah, maka muncul kotak dialog two independent sample test. Nah, ini ya, sudah muncul. Lalu kemudian masukkan variabel hasil belajar IPA. Nah, ini kita masukkan ke test variabel list. Nah, ini sudah masuk ya. Selanjutnya lalu masukkan variabel kelas. Nah, ini kelas. Kita masukkan ke grouping variabel. Ini klik dulu. Nah sehingga akan terbentuk seperti ini ya. Selanjutnya pada bagian tes tipe, berikan kode centang pada main with you. Nah, ini sudah ya. Pada pilihan main with you itu kemudian klik tombol define grouping. Nah, ini kita klik. Nah, sehingga maka muncul kotak dialog to independent sample define. Nah, ini ya. Selanjutnya pada bagian grup 1 tuliskan angka 1. Nah, kita tuliskan angka 1. Dan untuk grup yang kedua kita tuliskan 2. Lalu klik continue. Nah, dan klik OK. Nah, dengan begitu maka akan muncul output main Whitney test sebagaimana gambar berikut. Nah, ini sudah muncul ya untuk tes main Whitney. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk hasil belajar kelas A atau range-nya sudah muncul ya. Di sini dan juga tes
statistiknya juga sudah muncul di sini ya. Untuk dari tes dengan menggunakan Mann-Whitney test dan juga untuk tes statistik. Nah, dalam uji Mann-Whitney di atas diketahui bahwa nilai ASYMP titik 2 dikurangi Thailand, nah ini sebesar 0,01, lebih kecil dari nilai probabilitas. Nah, yaitu 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney di atas, nah, maka disimpulkan bahwa H itu diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan masalah penelitiannya juga dapat terjawab, yakni ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa beri apresiasi terbaik teman semua dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Juga jangan lupa berikan masukan untuk kelompok kami di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, kami kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.